Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Dan selamat sahabat untuk semua yang telah hadir dalam acara ini. Acara kita tentang sekolah sahabat PowerPoint dengan judul Ayah yang Berduka, Raja yang Menang. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus untuk banyak berkat yang Tuhan telah berikan. Dan pada saat ini kami bersyukur juga untuk Yesus yang mati bagi kami agar kami beroleh hidup yang kekal. Dan selama pelajaran sekolah sahabat ini, biarlah Roh Kudus akan menerangi pikiran kami agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang ayah yang berduka, raja yang menang. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Matius 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang memberikan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Allah kita mengasihi semua orang, ya. Nah, masih ingat cerita kita tentang Daud melarikan diri dari kerajaannya. Banyak orang juga yang mengikut dia, 600 orang, dan banyak yang memihak kepadanya, termasuk suku Lewi. Sekarang dalam pengasingan, pertempuran itu sangat sengit, sangat sengit. Tetapi kita tahu Daud dan tentara-tentaranya itu adalah terlatih dan mereka sekarang sedang mengejar tentara-tentara Absalom. Dalam peperangan itu ada pesan yang selalu mereka harus ingat. Karena Daud mengatakan kepada panglima-panglima perangnya, yaitu Abisai, Itai, dan Yoab. Ingat ya, kasihanilah anak itu, lindungi dia. Artinya, jangan sampai Absalom anaknya itu dibunuh atau terbunuh. Dalam peperangan ini, semua tentara itu mendengar pesan raja. Pada saat ini sekarang, dalam suasana yang sangat pelik, peperangan sangat sengit, seorang tentara Daud itu melihat dalam peperangan itu Yoab lari dengan keledainya. Dalam pelarian itu, rambutnya yang ikal dan panjang itu terikat di dahan-dahan pohon. Sehingga pada waktu keledai itu lari, Absalom tergantung-gantung. Karena rambutnya ya terikat di atas pohon itu. Jadi berita ini diberitakan kepada Yoab. Yoab katanya, aku melihat Absalom tergantung di atas pohon. Terikat dengan rambutnya sendiri, sementara keledainya berlari dengan kencang. Yoab mengatakan, mengapa kamu tidak bunuh dia? Biar dia terbanting dan mati di tanah. Dan aku akan memberikan engkau 10 shikal perak dan sebuah ikat pinggang. Tapi prajurit itu mengatakan, tidak, bukankah kita mendapat pesan bahwa sayangilah, lindungilah anak itu dari raja sendiri. Walaupun engkau memberikan aku 1000 shikal perak, aku tidak mau melakukannya.
Dengan geram, Joab pergi ke tempat di mana Absalom tergantung. Dengan tangannya sendiri, dia membunuh Absalom. Dan meniup sangkakala, menandakan bahwa peperangan usai dan kemenangan ada di pihak Raja Daud. Raja yang menang. Dan sekarang harus ada berita yang harus diberitakan kepada Raja Daud. Nah, Ahimaaz adalah seorang yang pelari yang sangat kencang. Akulah yang pergi, katanya. Aku yang memberitakan berita ini. Kamu ke belakang. Kamu kali ini bukanlah yang akan memberitakan berita ini. Lalu Yoab memanggil seorang Etiopia untuk memberitakan kabar ini. Dia berlari lebih dulu. Tapi Ahimaaz mengatakan, saya juga akan pergi. Jadi dia lari dan mendahului orang Etiopia. Sampai di hadapan raja, raja mengatakan, bagaimana keadaan peperangan itu? Dan bagaimana keadaan Absalom? Ahimaaz memberitakan bahwa memang peperangan terjadi dan sudah menang. Tapi dia tidak berani mengatakan bahwa Absalom telah mati. Mundur kamu, kata Daud. Sementara orang Etiopia itu datang. Dan pertanyaan yang sama dikatakan, bagaimana dengan Absalom anak? Dia mengatakan memang musuh-musuh sudah dikalahkan. Dan Absalom pun sama seperti musuh-musuh raja. Raja mengetahui bahwa anaknya itu sudah mati. Dia menangis dan menangis. Absalom, Absalom, Absalom anakku, Absalom, Absalom anakku. Dia menangis dengan sangat sedih. Adik-adik, walaupun Absalom memberontak dan berniat untuk membunuh Daud ayahnya, tapi ayah yang penuh kasih itu tidak pernah luntur kasihnya kepada anaknya Absalom. Ini membayangkan tentang kasih Allah Bapa kita yang di surga, yang selalu mengasihi kita. Walaupun kita ini berdosa, walaupun kita bersalah, tapi kasih Allah bagi kita tidak pernah luntur. Dia menciptakan kita. Dia menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Nah, anak-anak, kita harus taat. Kita harus hormat kepada orang tua kita. Kita harus mengasihi mereka. Biarlah teladan Daud boleh menjadi pelajaran bagi kita orang tua. Untuk tetap mengasihi anak-anak kita. Sebagaimana Allah mengasihi kita. Dan kita anak-anak seharusnya kita hormat dan taat kepada orang tua kita. Kita harus mencerminkan kasih Allah ketika kita bersabar dan menerima orang lain dengan apa adanya. Mudah-mudahan cerita ini boleh menjadi bahagian kita. Ayah yang berduka karena anaknya yang meninggal. Walaupun dia sebagai raja yang menang. Nah, baiklah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, cerita pagi ini. Biarlah melalui Roh Kudus menolong kami orang tua untuk mengasihi anak-anak kami. Dan anak-anak, biarlah Tuhan menolong kami untuk hormat dan taat kepada orang tua kami. Biarlah kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sampai di sini cerita kita. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran yang berikut. Tuhan kiranya memberkati kita semua adalah